Sebelum ke berita pertama, silahkan simak daftar berita hari ini. Inter telah menghapus logo Digital Beats dari situs klub karena adanya keterlambatan pembayaran oleh sang sponsor. Menurut sebuah media Italia Il Sole 24 Ore, Nerazzurri tidak senang dengan perusahaan cryptocurrency tersebut karena mereka tidak melakukan pembayaran yang seharusnya. Sebuah pertemuan telah dijadwalkan pada tanggal 29 Juli di Monte Carlo untuk membahas masalah tersebut. Dan sementara itu, Inter telah menghapus logo perusahaan tersebut dari situs web klub. Mengingat ukuran dan pentingnya kesepakatan yang ditandatangani oleh Inter dan Digital Beats, Nerazzurri ingin segera menemukan penyelesaian atas masalah tersebut. Kemitraan 4 tahun baru ditandatangani tahun lalu dan bernilai $85 juta. Diperkirakan juga bahwa papan iklan untuk pertandingan persahabatan di Cesena melawan Lyon mungkin tidak akan menampilkan iklan Digital Beats. Sebagai informasi, perusahaan ini juga memiliki kemitraan dengan AS Roma. Atalanta telah mengajukan tawaran lain untuk Andrea Pinamonti, tetapi Inter menganggap itu tidak cukup untuk sang striker, menurut sebuah media Sky Sport hari ini, melalui FC Internews. Atalanta masih mencoba melakukan pendekatan untuk mendapatkan kesepakatan dengan Andrea Pinamonti sebelum jendela transfer ditutup. Sebenarnya, ada banyak klub yang tertarik dengan Pinamonti, tetapi saat ini tampaknya Atalanta adalah satu-satunya tujuan yang masuk akal bagi pemain yang menghabiskan 1 tahun dengan status pinjaman di Empoli musim lalu di mana ia mencetak 13 gol. Tawaran baru yang datang tidak cukup tinggi dan masih di bawah 20 juta euro. Meskipun demikian, laporan tersebut memberi keyakinan bahwa kedua klub semakin dekat untuk mencapai kesepakatan. Penjualan Pinamonti akan sangat membantu Inter dalam menyelesaikan situasi keuangan mereka. Saat ini Marseille hampir mencapai kesepakatan dengan pemain depan Inter Alexis Sanchez, tetapi pembayaran pesangon untuk sang pemain harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sebuah laporan di media Prancis La Provence hari ini. Pada awalnya, ketertarikan Sanchez untuk pindah ke Marseille tidak begitu tinggi, tetapi saat ini kedua pihak sudah sangat dekat untuk menemukan kesepakatan, dan tentu saja akan menjadi berita besar bagi Inter. Agar kesepakatan benar-benar mencapai ke titik penyelesaian, Inter dan Alexis Sanchez harus mencapai kesepakatan tentang uang pesangon seperti yang telah mereka lakukan kepada Arturo Vidal untuk membantu memfasilitasi kepindahannya ke Flamengo baru-baru ini. Langkah ini akan memberi Alexis Sanchez jaminan untuk tetap bermain di Eropa dan Liga Champions. Itulah sebabnya dia menolak begitu banyak tawaran lainnya. Diperkirakan dia menginginkan uang pesangon sebesar 5 juta euro untuk memutuskan kontraknya. Inter telah menetapkan harga sebesar 40 juta euro untuk Denzel Dumfries di tengah minat pemain Belanda itu dari Chelsea. Seperti yang telah dilaporkan oleh FC Internews, Nerazzurri tampaknya terbuka untuk menjual Denzel Dumfries musim panas ini tetapi hanya dengan harga yang tepat. Inter mendapatkan bek sayap Belanda itu dari PSV Eindhoven dengan harga 13 juta euro musim panas lalu. Dumfries menjalani musim pertamanya dengan sukses, dan saat ini Nerazzurri siap melepasnya dengan harga yang lebih tinggi. Mereka siap mendengarkan tawaran sebesar 40 juta euro, tetapi hal itu bisa menjadi strategi yang berisiko. Dengan biaya yang tidak terlalu besar, diperkirakan akan lebih banyak klub yang tertarik untuk mengontraknya. CEO Inter Milan, BP Marotta mengatakan bahwa impian semua pemain Nerazzurri adalah untuk menambahkan bintang emas kedua di atas lambang di jersey mereka, dengan berupaya memenangkan Scudetto yang ke-20 pada musim 2022-2023. Marotta yakin Inter akan mampu mewujudkan impian tersebut setelah memperkuat skuad di bursa transfer musim panas 2022 ini. Impian kami adalah mempersembahkan bintang kedua untuk para penggemar kami, ujar Marotta kepada DAZN, seperti dilansir FC Internews. Mimpi seringkali menjadi kenyataan. Anda harus memiliki keberanian untuk mengubah mimpi menjadi sesuatu yang nyata. Semuanya benar untuk menjadi ambisius ketika Anda menetapkan tujuan olahraga sendiri. Salah satu rival utama Inter, yakni Juventus, benar-benar serius menatap musim baru dengan melakukan perekrutan pemain secara signifikan, dan Marotta setuju kalau mereka layak menjadi favorit. Akan tetapi, beberapa tim kuat lainnya juga melakukan hal yang sama. Torino selangkah lagi meminjam Valentino Lazaro dari Inter Milan. Sebab, pihak Torino dan Inter dikabarkan sudah mencapai kata sepakat. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Italia, Gianluca Di Marzio,
bahwa kedua klub telah menemukan kata sepakat terkait peminjaman Lazaro selama semusim dengan opsi pembelian secara permanen. Klub berjuluk Granata tersebut akan menanggung sebagian besar gaji sang pemain selama masa peminjaman, dan hal tersebut menjadi kabar baik bagi Nerazzurri yang berupaya memangkas tagihan upah di bursa transfer musim panas 2022 ini. Pergerakan cepat Torino ini sebagai respon dari pihak manajemen klub setelah terjadinya pertengkaran sengit antara pelatih Ivan Djuric dengan direktur olahraga Torino, David Fagnati yang tertangkap kamera dan diviralkan oleh seorang pemain. Djuric sudah sangat frustasi selama berminggu-minggu karena minimnya penguatan di skuadnya selama Mercato musim panas 2022 ini, bahkan setelah penjualan Gleison Bremer ke Juventus seharga sekitar 50 juta euro termasuk bonus. Inter Milan ingin segera melepas Alexis Sanchez dan Andrea Pinamonti, tapi kedua pemain tersebut belum kunjung angkat kaki dari Giuseppe Meazza karena masih menunggu tawaran kontrak dari klub yang cocok. Hal tersebut membuat manajemen Nerazzurri pusing karena itu sangat mengganggu strategi mereka di bursa transfer musim panas 2022 ini. Seperti dilansir Corriere dello Sport, bahwa Inter Milan sangat kesulitan melepas Sanchez dan Pinamonti di bursa transfer musim panas ini. Alexis Sanchez hanya ingin bergabung dengan tim yang berlaga di Liga Champions, sedangkan Andrea Pinamonti telah menolak tawaran dari Salernitana dan sekarang ia masih menunggu pergerakan dari Atalanta untuk menuntaskan kepindahannya. Sebagaimana diketahui, Inter Milan sudah kedatangan Romelu Lukaku di musim panas ini. Lukaku kembali ke Nerazzurri dari Chelsea dengan status pinjaman selama semusim. Kedatangan Lukaku semakin mendorong Inter melepas Sanchez dan ingin menggantinya dengan pemain yang memiliki upah lebih kecil yang bisa memainkan peran second striker. Meski Inter Milan bakal kembali diperkuat Romelu Lukaku pada musim depan, namun bek AC Milan, Viaco Tomori mengaku tak gentar. Tomori yakin Rossoneri akan mampu mempertahankan mahkota Scudetto mereka meski dia menyadari kalau kedatangan Lukaku ke Inter bisa memberikan ancaman serius bagi mereka dalam perburuan gelar Serie A musim 2022-2023 mendatang. AC Milan berhasil merebut Scudetto pada musim lalu, yang membuktikan kalau mereka merupakan tim dengan tingkat konsistensi yang paling tinggi. Namun, saat ini situasinya berbeda, di mana para rival Milan, terutama Inter dan Juventus telah melakukan penguatan skuad secara signifikan di bursa transfer musim panas 2022 ini. Salah satu perekrutan yang menyita perhatian adalah kembalinya Lukaku ke Nerazzurri yang pastinya akan menjadi ancaman nyata bagi Rossoneri. Dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Tomori menekankan bahwa timnya masih memiliki kualitas untuk bertarung dengan siapapun di Serie A seperti yang telah mereka buktikan pada musim lalu. Romelu Lukaku dan Inter memang kuat, tapi kami juga merupakan tim kuat. Kami tahu bahwa laga derby Milan akan menjadi pertandingan yang spesial, ujar Tomori.